Kekuatan menindas dari Bandi bintang 6 sepenuhnya mengalir ke tubuh Kinzong, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Kinzong tidak dapat menghindari serangan ini. Li Gan membawa aura yang sangat menakutkan dan luas saat dia dengan kejam meraih kepala Kinzong. Kinzong tahu bahwa dia bukan tandingannya terhadap serangan yang datang. Namun Li Gan sudah sampai di depannya. Saat ini sudah terlambat untuk mundur. Pada akhirnya Kinzong bukanlah seorang pengecut. Karena anak panah ini sudah ada di haluan, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Daripada menunggu kematian, lebih baik berusaha sekuat tenaga dan bertarung. Sayang tidak peduli seberapa keras Kinzong berusaha. Kekuatannya hanya sebesar Bandi bintang 3. Dibandingkan dengan Li Gan, ada perbedaan 3 bintang. Perbedaan kekuatan seperti itu bisa dikatakan sebagai kesenjangan antara langit dan bumi. Benar saja, hanya dalam satu pertukaran, Kinzong langsung dikalahkan oleh tatapan mengejek Li Gan. Dalam pertempuran ini, Kinzong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sulit membayangkan bahwa ketika Xiaoyan bertarung dengan Li Gan di masa lalu, dia benar-benar mampu memaksa Li Gan untuk mengakui kekalahan. Saat Kinzong merasa takjub dengan kekuatan Xiaoyan, tawa dingin Li Gan terdengar pelan di samping telinganya. Tanpa menunggu reaksi Kinzong, kaki Li Gan yang dipenuhi dengan kekuatan dengan kejam menabrak perut Kinzong. Tubuh Kinzong terbang tak terkendali dan menabrak pintu halaman kecil. Dadanya membusung dan darah muncrat dari mulutnya, mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah. Kamu hanyalah seorang Bandi bintang 3, namun perhatianmu sebenarnya terganggu saat bertarung melawanku. Kamu benar-benar meremehkanku, ucap Li Gan sambil mencibir. Setelah itu dia perlahan berjalan menuju Kinzong. Meskipun pukulan tadi tidak cukup untuk melukai Kinzong secara serius, itu cukup membuatnya sulit untuk melawan. Hahaha, Li Gan, tahukah kamu kenapa perhatianku barusan teralihkan? Ucap Kinzong. Menghadapi cibiran Li Gan, Kinzong menunjukkan ekspresi mengejek dan malah tertawa. Li Gan sedikit mengernyit, matanya menyipit saat dia menatap Kinzong. Benar, alasan kenapa perhatianku barusan teralihkan adalah karena aku mengingat pertarungan besar antara kau dan Yan Xiao. Bandi elit bintang 6 sebenarnya mengaku kalah di depan Bandi bintang 3. Hahaha, ucap Kinzong. Li Gan sudah tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Tubuhnya langsung bergerak dan tiba di depan Kinzong yang belum berdiri. Dia meraih leher Kinzong. Bang! Namun saat Kinzong bersiap untuk dipukuli secara brutal oleh Li Gan yang berada di depan Kinzong tiba-tiba dikirim terbang. Seperti bola meriam, dia dengan keras menabrak rumah. Yan Xiao, kamu benar-benar di sini, ucap terkejut Kinzong. Dia langsung terpana saat melihat sosok berjubah hitam di depannya. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya jatuh ke dalam perangkap Li Gan. Tanpa diduga, Xiaoyan sebenarnya ada di sini. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum sebagai tanggapan. Dia juga tidak menyangka bahwa alasan Kinzong datang ke sini sebenarnya karena dia telah jatuh ke dalam perangkap Li Gan. Namun ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjadi pintar dan membodohi dirinya sendiri. Kinzong sebenarnya mengalami keberuntungan seperti itu. Xiaoyan memalingkan kepalanya. Dia memandang Li Gan yang telah keluar dari reruntuhan. Li Gan, aku memberimu kesempatan terakhir kali. Tanpa diduga kamu benar-benar mengarahkan pandanganmu padaku lagi, ucap Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya karena Luo Tua hadir dan ada banyak ahli dari kota kuno yang menyaksikan, dia tidak membunuh Li Gan. Namun ia tidak menyangka Li Gan justru berani menyerang orang di sekitarnya. Menerima pukulan terberat dari ledakan Oktan saat sama sekali tidak siap, telah menyebabkan luka yang cukup parah pada Li Gan. Saat dia keluar dari reruntuhan dan melihat Xiaoyan, ekspresi Li Gan mau tidak mau berubah. Wajah sombong beberapa saat yang lalu langsung menghilang dan digantikan oleh keseriusan yang mendalam. Dia secara alami memahami kekuatan Xiaoyan. Jika mereka benar-benar bertarung, mengingat metode Xiaoyan, jika dia menggunakan roda api surgawi lagi, dia tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bajingan, mengapa orang ini benar-benar ada di tempat Luo Tua? Jika aku bertarung dengannya di sini, aku tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun, gumam Li Gan. Dia menyesal mendesak Kinzong sampai di sini. Dari kelihatannya sekarang, dia pada dasarnya sedang menggali kuburnya sendiri. Karena dia tidak bisa menang bagaimanapun caranya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Berpikir sampai saat ini, Li Gan mau tak mau menyempitkan matanya. Cahaya gelap muncul jauh di dalam matanya dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Seolah-olah dia punya rencana dalam pikirannya. Hehehe, jadi itu saudara Yan Xiao. Kenapa? Apakah Kinzong temanmu? Ucap Li Gan dengan polos.
Mendengar Li Gan berpura-pura tidak tahu, Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Mengapa? Saudara Qin Zhong adalah temanku. Hal ini diketahui oleh hampir semua orang di seluruh kota liar kuno. Apakah Tuan Li Gan tidak tahu? Ucap Xiaoyan. Jadi begini. Saudara Yan Xiao mungkin tidak tahu bahwa aku telah mengasingkan diri dalam beberapa bulan terakhir. Aku baru keluar kemarin. Aku sangat ingin menemukan undangan kolam petir kehampaan. Aku mendengar desas-desus di kota bahwa saudara Qin Zhong memilikinya. Jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya dan ingin menukarnya dengan sesuatu. Aku hanya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ini benar-benar salah paham, ucap Li Gan. Mendengar ini, Qin Zhong tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar. Li Gan ini sebenarnya memutarbalikkan kebenaran. Bagaimana dia bisa mentoleransi ini? Tapi saat Qin Zhong hendak meledak dengan kemarahan, Xiaoyan diam-diam mengirimkan transmisi suara untuk menenangkan Qin Zhong. Jangan khawatir, aku ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan Li Gan ini, gumam Xiaoyan kepada Qin Zhong. Setelah mencibir di dalam hatinya, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya untuk menatap Li Gan. Begitukah? Apakah ini salah paham? Tapi aku mendengarnya dengan jelas ketika aku berada di halaman. Kaulah yang memaksa Qin Zhong datang ke sini selangkah demi selangkah untuk undangan kolam petir di tangannya. Jadi apakah kamu masih mau untuk menjelaskan? Ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, kemarahan juga muncul di hati Li Gan. Setelah berbicara begitu lama, Xiaoyan di depannya sebenarnya telah mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Yan Xiao, kamu berani mempermainkanku, ucap Li Gan. Karena dia sudah menjelaskan, Li Gan tidak melanjutkan mengarang cerita. Dia langsung meraung marah pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dingin mendengarnya. Kenapa? Kamu tidak berencana untuk melanjutkan? Karena ini masalahnya, izinkan aku bermain denganmu. Secara kebetulan, aku baru-baru ini berlatih semacam teknik Dao. Aku akan menggunakanmu untuk mempraktekannya, ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, Xiaoyan melambaikan tangannya. Cahaya hitam menyala dan penguasa Suan yang besar segera mendarat di telapak tangannya. Kakinya bergerak sedikit dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit saat dia menyerang ke arah Li Gan. Bang! Ledakan dahsyat lainnya terdengar. Sesosok dikirim terbang tak terkendali. Segera setelah itu, dia menghantam tanah dengan keras. Darah muncrat dari mulutnya. Tidak jauh dari orang ini, Xiaoyan perlahan muncul di atasnya. Qin Zhong yang menyaksikan ini langsung tercengang. Bandi elit bintang 6 yang menakutkan di matanya bagaikan tumpukan lumpur di hadapan Xiaoyan. Li Gan bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik di hadapan Xiaoyan. Qin Zhong masih ingat ketika Xiaoyan pertama kali tiba di kota liar kuno dan bertarung melawan Li Gan. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Li Gan, dia hanya mengandalkan keterampilan Dao yang menakutkan itu. Namun sekarang hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuatan Xiaoyan telah menjadi begitu kuat. Perbedaan kekuatan yang sangat besar ini menyebabkan Qin Zhong yang menyaksikannya merasa bahwa itu tidak nyata. Namun betapapun dia tidak percaya, itu adalah kebenaran. Pertumbuhan Xiaoyan begitu cepat hingga melampaui imajinasinya. Bahkan Luo Tua tidak bisa tidak memuji Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana Li Gan mencoba melakukan serangan balik. Setelah dibombardir oleh penguasa berat Xiaoyan berulang kali, semuanya sia-sia. Kekuatan penguasa pemecah surga berlapis 7 juga memberi Xiaoyan pemahaman yang lebih jelas. Bagaimanapun dia telah bertarung dengan Luo Jin hari itu dan menahan diri. Namun keadaannya berbeda hari ini. Menghadapi Li Gan, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun beban di hatinya. Sebaliknya dia agak bersemangat untuk mencobanya. Setelah terus-menerus menyerang sejauh 3 kaki, bandi elit bintang 6 ini telah menghabiskan banyak energi. Ini teknik Dao apa ini? Ucap Li Gan. Di bawah reruntuhan, tubuh Li Gan masih tergubur. Dia belum keluar. Dibandingkan dengan kondisinya, dia tampaknya lebih memperhatikan teknik Dao yang digunakan Xiaoyan sebelumnya. Ini adalah teknik Dao yang aku pahami belum lama ini. Aku menyebutnya penguasa pemecah surga berlapis 7. Ucap Xiaoyan. Pandangannya tertuju pada puing-puing dan cahaya gelap melintas di kedalaman matanya. Di bawah reruntuhan, mata jahat Li Gan tiba-tiba menyusut. Dia tercengang dengan kata-kata Xiaoyan. Penguasa pemecah surga berlapis 7. Sebelumnya dia sepertinya hanya menggunakan 3 langkah. Jika dia menggunakan semuanya, bukankah semuanya akan sangat buruk? Gumam dalam hati Li Gan langsung panik. Dia takut Xiaoyan akan menggunakan beberapa langkah lagi padanya. Namun setelah beberapa saat, ekspresi kejam melintas di wajah Li Gan. Yan Xiao, teriak Li Gan. Dengan teriakan nyaring, puing-puing di depan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Debu dan puing-puing terhalang oleh kekuatan tak terlihat yang berjarak beberapa meter dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menembus debu.
dan melihat Ligan benar-benar melarikan diri. Xiaoyan sedikit mengernyit. Yang aneh bukanlah Ligan yang melarikan diri, tetapi dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Bahkan jika itu semacam teknik pemurnian tubuh, itu tidak akan memberinya kemampuan untuk melarikan diri. Gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, dia menyimpan penguasa Xuan dan langsung mengeksekusi langkah pemusnah langit. Dia segera menyusul Ligan yang dengan cepat melarikan diri. Dia ingin tahu mengapa Ligan masih bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan kekuatan 3 langkah. Di atas kehampaan, Xiaoyan berdiri tidak jauh di depan Ligan. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia dapat dengan mudah mengejar Ligan yang saat ini tidak dalam kondisi puncaknya. Melihat Xiaoyan lagi, ekspresi muram di wajah Ligan benar-benar hilang. Sebaliknya dia mengungkapkan senyum jahat. Xiaoyan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Ligan ini? Dengan kondisinya saat ini, Xiaoyan bisa dengan paksa membunuhnya dalam beberapa tarikan nafas jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana kamu melakukannya? 3 langkah milikku masing-masing setara dengan teknik Dao tingkat manusia. Dengan kekuatanmu, setelah kamu menanggung semua itu, mustahil bagimu untuk berdiri. Ucap Xiaoyan mengabaikan senyuman jahat di sudut mulut Ligan. Dia langsung ke pokok permasalahan dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Ligan tidak mungkin menahannya tanpa bantuan benda luar. Mendengar ini, senyuman jahat di sudut mulut Ligan menjadi semakin menyeramkan. Mata tuanya yang gelap menatap tajam ke arah Xiaoyan. Niat membunuh di matanya terlihat jelas. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ucap Ligan. Berbicaralah, ucap Xiaoyan. Hahaha. Dengan kekuatan bandi elit bintang 3, kamu benar-benar mampu memahami teknik Dao tingkat manusia tinggi. Bakatmu memang sangat menakutkan. Jika kamu dibiarkan sukses menjadi dewasa, mungkin ada tempat untukmu di benua ini di masa depan. Sedangkan aku, alasan kenapa aku bisa memblokir ketiga langkah milikmu itu, yang aku andalkan adalah piringan formasi ini. Ucap Ligan sambil mengangkat tangannya. Cahaya berkelap-kelip di telapak tangannya, dan piring melingkar yang terbuat dari bahan tak dikenal muncul di telapak tangannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, alis Xiaoyan langsung bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut di dalam hatinya. Piringan formasi ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Master Formasi. Adapun lempeng bintang besar yang digunakan Luo Jin saat itu, tidak diragukan lagi itu juga lempeng formasi. Namun saat itu Xiaoyan tidak secara pribadi melihat Luo Jin menggunakannya. Jadi dia secara alami tidak menyadarinya. Piringan formasi ya? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Jadi begitu, aku tidak pernah membayangkan kamu benar-benar memiliki benda seperti itu. Ucap Xiaoyan lagi. Setelah memahami alasannya, Xiaoyan tidak mau lagi berbicara omong kosong dengan Ligan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Xuan dan hendak menyerang Ligan. Mengingat karakter Xiaoyan, dia tentu saja tidak akan membiarkan orang seperti Ligan pergi. Bagaimanapun Ligan telah menyerang Qinzong saat dia masih di kota liar kuno. Alasan mengapa Ligan tidak membunuh Qinzong adalah karena Xiaoyan. Namun begitu Xiaoyan pergi, Ligan pasti akan mempersulit klan di belakang Qinzong. Hahaha. Yan Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir aku telah menghabiskan banyak uang untuk memikatmu ke sini untuk... Ucap Ligan. Saat Xiaoyan hendak menyerang, Ligan tersenyum dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kemenangan. Seolah-olah Xiaoyan telah masuk ke dalam perangkapnya. Xiaoyan mau tidak mau merasakan bahaya yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun saat dia melihat sekeliling, memang ada cukup banyak medan perang di langit. Terlebih lagi orang-orang yang bertarung semuanya adalah ahli di tingkat bandi. Ini sungguh mengejutkan Xiaoyan. Selama setengah bulan ini, dia memang telah melewatkan banyak hal. Namun ini tidak cukup membuat Xiaoyan merasa terancam. Lalu apa maksud perkataan Ligan? Hahaha, Yan Xiao, tahukah kamu siapa orang paling terkenal di kota kuno selama setengah bulan ini? Ucap Ligan. Melihat ekspresi ragu yang terungkap di wajah Xiaoyan, Ligan mengucapkan kalimat dengan cara yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dari maksud perkataannya, mungkinkah orang itu adalah dia? Hehehe, benar, itu kamu, Yan Xiao. Ucap Ligan, tiba-tiba berteriak keras. Teriakan ini seperti sambaran petir di hari yang cerah. Suara Ligan menyebar ke seluruh langit kota kuno. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan berbagai emosi terlontar. Beberapa medan pertempuran yang berada dalam pertempuran sengit juga dengan cepat berhenti. Tatapan yang dipenuhi dengan keserakahan berhenti sejenak pada Ligan sebelum segera mengunci ke Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sepertinya dikelilingi oleh anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Ini, apa yang terjadi? Gumam Xiaoyan. Dia tidak tahu harus berbuat apa menghadapi tatapan orang-orang ini.
Dia bahkan tidak tahu mengapa orang-orang ini menatapnya. Berbagai tatapan ini sebenarnya mengandung keserakahan. Xiaoyan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia merenung. Namun dia tidak dapat memikirkan alasan di dalam hatinya. Dia belum pernah mengenali orang-orang ini sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengincarnya? Jika itu hanya keserakahan, maka satu-satunya hal yang dapat menarik ahli bandi elit dalam sebulan terakhir adalah pil lengkap tingkat kaisar. Pil kesengsaraan kaisar yang telah dia sempurnakan. Dan undangan kolam petir kehampaan. Mungkinkah ini karena undangan petir kehampaan? Xiaoyan segera menemukan penyebabnya saat memikirkan hal ini. Dia segera mengerti di dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang-orang ini menatapnya adalah karena undangan kolam petir yang akan segera terbuka. Hahaha. Pada saat ini, tawa jahat Li Gan terdengar sekali lagi. Xiaoyan mengangkat pedangnya dan mengerutkan kening saat dia melihat Li Gan yang berada di seberangnya. Orang ini ingin menggunakan keserakahan kelompok bandi elit untuk undangan kolam petir untuk menghadapinya. Langkah ini bisa dikatakan kejam. Yan Xiao, tahukah kamu berapa banyak orang yang menantikan kemunculanmu selama setengah bulan terakhir? Lagi pula kamu juga punya undangan kolam petir kehampaan, ucap Li Gan. Suara Li Gan tidak pelan saat berbicara. Oleh karena itu semua orang di area ini dapat mendengarnya dengan jelas. Hal ini juga menyebabkan bandi elit menjadi semakin gelisah. Melihat undangan kolam petir berada tepat di depan mata mereka, bagaimana mungkin para bandi elit ini hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Yang paling lemah di antara mereka adalah bintang 4. Mereka sama sekali tidak takut ketika menghadapi bandi elit bintang 3 seperti Xiaoyan. Meskipun mereka telah mendengar pencapaian pertempuran Xiaoyan sebelumnya, itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Sekarang ada puluhan bandi elit yang hadir. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menangani semuanya bersama-sama? Kerutan di dahi Xiaoyan tanpa sadar semakin dalam ketika dia melihat para bandi elit di sekitarnya menjadi gelisah. Ekspresinya perlahan menjadi suram. Kilatan dingin muncul di matanya. Li Gan, kamu benar-benar licik. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandinganku. Oleh karena itu kamu datang dengan metode sedemikian rupa agar mereka bertindak atas namamu, ucap Xiaoyan. Hahaha. Semuanya, kalian sudah mendengarnya kan? Ini adalah sesuatu yang dia katakan secara pribadi. Jika ada di antara kalian yang mampu membunuhnya, undangan kolam petir akan menjadi milik orang itu. Aku pikir dengan kekuatan semua orang, tidak perlu takut pada Yan Xiao kan? Ucap Li Gan. Setiap kata-katanya menyebabkan ketajaman mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. Dia secara alami sudah memiliki tempat untuk undangan kolam petir kehampaan. Yang perlu Li Gan lakukan hanyalah membunuh Qin Zong dengan cepat sementara semua orang berhadapan dengan Xiaoyan. Dengan cara ini dia tidak hanya akan mendapatkan undangan kolam petir, tapi Xiaoyan juga akan mati. Hasil seperti inilah yang ingin dilihat Li Gan di dalam hatinya. Setelah kata-kata Li Gan terdengar, kelompok bandi elit segera bergerak. Mereka membentuk pengepungan dan mengepung Xiaoyan di tengah. Tatapan tajam mereka memandang ke arah Xiaoyan. Tekanan tak terlihat menutupi langit. Wajah Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi serius saat ini. Hahaha. Semuanya, cepat serang bersama dan bunuh Yan Xiao. Undangan kolam petir kehampaan ada di dalam cincin penyimpanannya. Selain itu pil kaisar lengkap juga ada di dalam cincin penyimpanannya. Selama kita bisa membunuh Yan Xiao, itu bukan hanya undangan kolam petir kehampaan hadiahnya, ucap Li Gan. Cukup, apa kamu sudah selesai? Sebelum suara Li Gan terdengar, seorang ahli bandi elit tidak jauh di belakangnya berteriak dengan nada acuh tak acuh. Hal ini menyebabkan kata-kata Li Gan langsung menjadi lamban. Huh, apakah undangan kolam petir ada di tubuhnya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Adapun untuk membunuhnya, kami tidak memiliki permusuhan dengannya di masa lalu. Mengapa kita harus membunuhnya? Ucap salah satu bandi elit itu. Hehehe, benar. Alasan kenapa kita bertarung hanyalah untuk undangan kolam petir kehampaan. Kenapa kita harus membunuhnya? Sedangkan untukmu, kami mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Kamu sengaja memancing Yan Xiao ke sini dan ingin menggunakan undangan kolam petir untuk membunuhnya. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menggunakan kami bandi elit sebagai alatmu, ucap bandi elit lainnya. Setelah kata-kata kedua orang ini terdengar, bandi elit di sekitarnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Gan. Kata-kata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Li Gan. Hal ini menyebabkan wajah Li Gan menjadi suram. Untuk sesaat dia terdiam. Sulit baginya untuk membantah. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya saat melihat ini. Semuanya, ini hanya ucapan yang salah. Setidaknya ada puluhan bandi elit yang hadir. Ada juga banyak orang yang lebih kuat dariku. Bahkan jika aku Li Gan sangat berani, tidak mungkin aku menggunakan kalian semua sebagai alat, ucap Li Gan. Senyuman yang tampak tulus muncul di wajah tuanya.
saat dia mencoba menutupi apa yang telah dia lakukan. Tentu saja para bandi elit ini tidak bodoh. Mereka secara alami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Faktanya Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan mereka. Bandi elit ini hanya mencari Xiaoyan karena undangan kolam petir. Jika mereka tidak ingin berhubungan dengan Xiaoyan, itu hanya karena undangan kolam petir. Namun ini tidak cukup menjadi alasan bagi mereka untuk membunuh Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan adalah ketua alkemis dari asosiasi alkemis. Dia juga mempunyai hubungan baik dengan pavilion awan tersembunyi dan menjadi juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Dia bisa dikatakan orang terkenal. Banyak orang ingin berteman dengannya demi ramuan lengkap tingkat kaisar. Tentu saja bandi elit ini tidak berani menjadikan Xiaoyan sebagai musuh. Terlebih lagi bahkan dengan situasi saat ini, kemungkinan besar ada beberapa di antara kelompok ahli bandi yang ingin berteman dengan Xiaoyan. Di perbatasan barat daya, seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan lengkap tingkat kaisar sudah lama tidak terlihat. Sekarang ada satu di depan mereka. Tentu saja mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Karena itu masalahnya, kamu cepat pergi, ucap orang tua yang kedua sambil melirik Li Gan. Nada suaranya acuh tak acuh saat dia berbicara. Mendengar ini emosi Li Gan secara alami menjadi sangat rileks. Meskipun dia juga tahu bahwa perkataannya barusan tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang ini, selama dia sudah mengatakannya, tujuannya dapat dianggap telah tercapai. Saat lelaki tua itu berbicara, bandi elit yang mengelilingi Li Gan menyingkir, menciptakan jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Di antara bandi elit yang hadir, dua bandi elit yang berbicara dapat dianggap sebagai yang terkuat. Karena mereka telah berbicara, tentu saja orang lain tidak perlu terus berbicara. Tunggu. Suara acuh tak acuh perlahan menyebar. Kali ini semua orang menoleh untuk melihat. Segera mereka sedikit mengernyit ketika ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Xiaoyan yang tidak berbicara sejak awal. Xiaoyan mengangkat pandangannya, matanya yang acuh tak acuh menatap Li Gan yang hendak pergi. Li Gan juga menoleh sebagai tanggapan. Ketika dia melihat orang yang berbicara adalah Xiaoyan, ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan masih akan menahannya saat ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin bertarung dengannya di depan banyak orang? Apa Yan Xiao? Apa kamu masih ingin bertarung? Kalau begitu, lelaki tua ini tidak keberatan bermain denganmu, ucap Li Gan. Meskipun Li Gan sangat takut pada Xiaoyan di dalam hatinya, dia berada di depan banyak orang. Wajah tua Li Gan masih mampu bertahan. Dia percaya bahwa di hadapan begitu banyak bandi elit, Xiaoyan pasti tidak akan berani bertindak berlebihan. Lagi pula jika Xiaoyan terus menggunakan keterampilan penguasa suanya, bahkan jika Li Gan akhirnya terluka parah, Xiaoyan sendiri pasti akan menjadi sangat lemah. Dalam situasi saat ini, begitu Xiaoyan menjadi lemah, cincin penyimpanannya pasti akan direbut secara gila-gilaan oleh para bandi elit. Pada saat itu akan sangat merepotkan. Li Gan yakin bahwa Xiaoyan pasti tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Ini juga salah satu alasan mengapa Li Gan tertawa dingin dan membalas setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Pertempuran di antara kita belum berakhir. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Karena kamu telah memutuskan untuk menyakitiku hari ini, maka kamu akan tetap di sini, ucap Xiaoyan. Nada suaranya sangat acuh tak acuh. Mata Li Gan juga menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tenggorokannya tanpa sadar berguling sedikit. Hal ini menyebabkan sejumlah bandi elit yang hadir merasa sedikit terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang pertarungan pertama antara Xiaoyan dan Li Gan ketika dia baru saja tiba di kota kuno, Xiaoyan mengandalkan kekuatan keterampilan Dao miliknya untuk menekan Li Gan dengan keunggulan absolut. Hanya dengan bantuan Luo Tua, Li Gan mengaku kalah. Namun Xiaoyan belum menggunakan skill Dao dan Luo Tua belum muncul. Apa sebenarnya yang ditakuti Li Gan ini? Yan Xiao, terkadang kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Kalau tidak, kamu akan merasa lebih sakit saat sesuatu menampar wajahmu. Kesombongan yang tidak berarti hanya akan merugikanmu, ucap Li Gan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.